Di antara yang disampaikan oleh beliau bahwasanya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia ini berapa banyak Nabi SAW itu menjelaskan kepada kita dengan berbagai macam ragam dan bentuk penyampaian. Yang pertama, Nabi SAW bersabda begini, min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada kebagusan seorang mukmin, dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya, yang sia-sia. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menjelaskan la yathul mu'min fil juhri marratain. Orang mukmin itu nggak bakal jatuh ke dalam lubang yang satu sampai dua kali, itu nggak, cukup sekali saja. Artinya apa? Jangan sampai kita berbuat yang sia-sia. Di antara perbuatan yang sia-sia yang banyak sekali kita lakukan, kita itu selalu melihat sebab. Dan kita lihat, kita lupa kepada musabibnya. Baik itu merupakan kebaikan ataupun keburukan, selalu yang kita lihat itu sebabnya. Dan itu merupakan sebuah kelalaian yang paling besar daripada manusia. Misalnya apa? Kebaikan. Seakan-akan yang namanya cinta itu selalu ada di paras yang cantik, di paras yang menggoda, yang ideal dan sebagainya. Padahal belum tentu. Yang namanya kekayaan itu adanya hanya berada di tempat orang-orang yang punya kekayaan, usaha dan sebagainya. Sehingga kalau orang mau jadi orang kaya, maka berkumpullah dengan circle orang-orang kaya. Itu pula untuk mendapatkan jabatan, kita kumpul sama para pejabat dan sebagainya. Jadi sebabnya saja yang dilakukan, tapi lupa musabibnya itu siapa. Lebih-lebih lagi kalau sudah keburukan, maka yang jadi kambing hitamnya pasti sebab. Pembantu jatuhkan piring dimarahi, kelalaian, dia itu ceroboh dan lain sebagainya. Padahal kita sudah tahu dengan pasti, nggak ada satu orang pun di dunia itu yang mau diciptakan dengan keadaan dimarahi orang, itu nggak ada. Dan tidak ada suatu kesenangan dan kebiasaan senang mengharapkan orang itu marah kepadanya, itu nggak ada. Setiap orang dimarahi pasti nggak suka, dan tidak mungkin dia itu akan menjerumuskan diri melakukan sesuatu yang menjadi sebab orang lain marah, kecuali karena lupa, tidak sengaja, atau memang sudah Allah takdirkan begitu. Tapi kita lupa kepada musabibnya, lihatnya sebab, sehingga kita lupa kepada Allahnya, yang tujuan utamanya itu karena Allahnya ini, sasarannya ini. Makanya kalau kita lihat, dengar baik-baik, kita cermati ulang, kita setel ulang Abah Guru Zaini itu semua kebanyakan ajaran-ajaran beliau ke sini nih. Jangan cuma lihat sebab saja. Walaupun Allah Ta'ala memang telah menyampaikan dan menyatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Memang Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu ada sebabnya, terkait dengan kekuasaan Allah, terkait dengan kudratnya Allah, kemampuan Allah Ta'ala. Nggak bisa kita langsung, itu nggak bisa, harus kita melalui manusia. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan wabtagu ilaihil wasilah. Tapi kalau Allah Ta'ala melalui Allah Ta'ala kepada kita itu terlalu agung, Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita harus ada sebab-sebab. Tapi sebab-sebab ini kadang-kadang disalah-artikan, bahkan dikambing hitamkan. Ini yang menjadi sebab akhirnya banyak orang masuk neraka gara-gara ini. Nah, oleh karena itu maka di sini ibu-ibu nggak ada sebab kebetulan pian dapat laki-laki yang hebat seperti suami-suami pian. Bapak-bapak nggak ada sebab kebetulan pian dapat istri-istri yang cantik, yang luar biasa untuk pian, semuanya nggak ada sebab kebetulan. Karena ternyata Allah sudah menseleksi dari sekian miliar perempuan yang ada di dunia, yang paling bisa menguji pian seberataan ya suami pian sama istri pian itu. Sehingga Allah Ta'ala sudah tahu ini yang bakal jadi ujian, yang menjadi ujian baginya, ya seperti itu. Kalau kita itu melihat, misalnya kita kawin, kemudian, wah ini ujian, cerai. Kawin lagi ya satunya, wah ini ujian, cerai. Misalnya, mau cari yang bukan ujian, sampai 10, sampai 100, sampai 1000 semuanya ujian. Akhirnya nggak kawin-kawin. Nah, kenapa? Karena memang hidup itu. Jadi ujian itu kebanyakan terkait dengan sebab. Orang miskin, oh itu gara-gara ini. Oh orang kaya, oh gara-gara ini. Semua gara-gara ini. Sampai yang banyak diucapkan oleh manusia itu akhirnya gara-gara. Padahal lebih bagus kalau kita itu mengucapkan jangan gara-gara, tapi agar-agar aja.
dimakan. Kalau gara-gara, nggak ada faedahnya. Mau kita permasalahkan, nggak ada faedahnya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang menentukan itu adalah Allah. Kalau Allah menentukan, walaupun seluruh manusia disebutkan dalam hadis Nabi, ini istamal insu wal jinnu ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in illa ma kataballahu alaik. Jadi kalau semua mereka semua berkumpul, siapa mereka? Manusia, jin, semuanya berkumpul untuk memberikan satu saja kemanfaatan, bukan cuma satu manusia, seluruh manusia di dunia, bahkan ditambah seluruh jin di dunia, itu bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan. Kalau Allah nggak berkehendak, tidak terlaksana. Begitu sebaliknya, kalau seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul ingin memberikan satu kemadaratan, kalau Allah nggak berkehendak juga tidak akan terlaksana. Allah sudah berkehendak. Allah mempunyai kemampuan. Allah segala-galanya. Cuma kemampuan Allah Ta'ala itu supaya mudah dijangkau, terdeteksi dengan kemampuan berpikir kita, Allah jadikan ada sebabnya. Tapi supaya selamat, jangan lihat sebabnya. Sesuai dengan pesannya Nabi SAW di dalam hadisnya, kun ma'al khalqi ka'an la khalqah. Jadilah kamu itu bersama makhluk, seakan tidak ada makhluk, tapi yang ada adalah Allah. Silahkan kita bekerja, tapi jangan sampai kita itu mempunyai perasaan bahwasanya yang memberi rezeki kita adalah jeragan kita. Enggak. Silahkan kita belajar, tapi kemudian jangan sampai kita mempunyai keyakinan bahwasanya kita ini belajar kita itu untuk menjadi sebab kita itu menjadi orang yang masa depannya cerah. Jangan. Karena apa? Menyebabkan itu bukan ilmu, bukan jabatan, bukan itu semuanya, tapi yang menyebabkan adalah Allah. Oleh karenanya Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Semua kemuliaan datangnya daripada Allah. Manusia itu cuma sebab, tapi harus kita lihat kepada musabibnya. Jadi ketika kita itu melakukan sebab, silahkan, karena kita manusia. Manusia itu bagian daripada sebab. Tapi jangan sampai ketika kita itu melakukan asbab dan sebab yang terkait dengan asbab ini semuanya, lalu kemudian melupakan musabibnya. Sebab itu kan cuma 1% dari 100%. Tapi 99% itu yang musabib itu yang berlaku. Itu maksudnya di sini. Jadi jangan sampai kita jadikan sebab itu terkait dengan keburukan maupun kebaikan itu kita tuhankan, jangan. Karena ada Tuhan yang menentukan sebab itu. Itu maksudnya. Jadi silahkan kita cari rezeki, tapi kita yakin yang ngasih rezeki Allah. Kalau rezeki kita pada hari ini kita dapat 10 juta, pasti dapat 10 juta. Walaupun kita bukanya cuma 1 jam. Tapi kalau seumpama pada hari ini kita tidak dapat apapun, walaupun raminya bagaimanapun kita nggak bakal dapat. Gitu maksudnya. Jadi waktu kita berangkat dari rumah ke toko, kita mau mengais rezeki yang Allah berikan kepada kita, bukan yang kita cari di toko kita. Itu maksudnya. Seorang istri, dia itu beribadah kepada Allah dengan menjadi istri yang solehah, bukan untuk suami. Tapi tujuannya untuk Allah, bukan sebabnya, tapi untuk musabibnya itu Allah. Siapa musabibnya dia punya suami seperti suami kita? Allah. Siapa yang menakdirkan? Allah. Siapa yang menseleksi? Allah. Bukan tanpa sengaja, sengaja. Nggak ada sebab kebetulan, nggak ada.